menganalisis gaya angkat atau gaya apungnya tadi. Apakah menggunakan konsep FA sama dengan rho benda, rho fluida ya, kali volume benda yang tercelup kali G. Atau keseimbangan ini. Konsep pertama, Pak. Nah, konsep pertama, kedua atau ketiga, Ibu Bapak. Nah, nanti yang untuk membandingkan itu. Kalau B itu berarti menggunakan Pak ya, persamaan yang volume berbeda ini Pak dari benda. Berarti kan volume C itu kan lebih besar karena tenggelam dan terus gitu. Ini masanya sama tapi volumenya berbeda Bapak. Nah. Iya, artinya volume zat cair yang dipindahkan otomatis lebih banyak yang C, Pak. Ini daripada yang B atau yang A, mungkin begitu, Pak. Kalau lihat dari volumenya berbeda. Ya. Kalau volumenya berbeda, masanya sama, Bapak ya. Kalau masanya sama, nanti kan begini, rho itu sama dengan rho benda ya ini ya, Bapak ya. Ya sama dengan massa per volume. Itu kalau lihat bentuknya, rho-nya paling kecil, rho-nya yang paling besar itu yang C. Yang C karena volumenya kecil. Gitu, karena kan, volumenya kecil, iya. Nah. Berarti untuk konteks soal ini yang dilihat massa jenis ya Pak, massa jenis bendanya gitu Pak. Nah, mari kita coba lihat Ibu Bapak tadi ya. Makanya ada konsep esensi tadi di depan. Ada konsep gaya angkat dan ada konsep keseimbangan tadi. Dua hal yang perlu kita. Keseimbangan begitu Pak. Ya. Keseimbangan begini. Gimana Bapak? Nah, kalau keseimbangan gimana Bapak? Ini tadi ada yang sudah jawab. Menurut Bapak, Pak siapa ini? Sebentar. Pak Arif. Saya nggak ngelihat. Nah, ada Pak Arif tadi Pak. Ya, iya Pak. Gimana Pak Arif? Ya, kalau menurut saya ini menggunakan proses keseimbangan gaya Pak. Keseimbangan, oke. Massa bendanya sama ya. Iya. Keseimbangan Pak, gitu. Jadi benda A dan B ini kan terapung, sama terapung, berarti sehingga FA-nya sama dengan W ya. Sedangkan yang C kan tenggelam Pak, sehingga FA-nya itu sama dengan W dikurangi N ya. Iya. N. Maka kalau gitu yang benar adalah yang FA sama dengan FB tapi lebih besar dari FC. Lebih besar dari FC. Ya, berarti Ya, setuju dengan Pak Arif. Nah, ini ada yang delta, ada yang ini. Nah, ada yang diserap berimbang ya. Ada buku yang menggunakan konsep satu tadi volume, ya. Ada yang menggunakan keseimbangan. Nah, ada beberapa yang pendukungnya. Nah, oke, Bapak, kalau seperti ini Bapak, yang kita gunakan hati-hati nih, ini masanya sama, Ibu Bapak ya, masanya sama. Kalau massa sama, saya tanyakan Ibu Bapak, berat A, B, C ini beda atau sama Ibu Bapak? Sama. Massa sama berarti Sama. Itu sama dengan gaya berat B sama dengan gaya berat C, gitu kan, gitu ya Ibu Bapak ya. Nah, maka yang lebih cepat nanti untuk menganalisis adalah menggunakan konsep keseimbangan ini. Keseimbangan. Ya. Jadi di sini kalau kita lihat ini hanya ada dua gaya, gaya FA, gaya angkat A ya. Nah, gaya angkat, kemudian ada gaya A, B. Gaya berat. Nah, gini kan ya. Nah, kalau di sini ada gaya angkatnya B dan ada gaya berat B. Tapi gaya berat A dan B itu nilainya sama. Di sini ada gaya angkat C, kemudian ada gaya normal, gitu ya, gaya normal, dan ada gaya berat C. Nah, ini konsep seperti tadi di awal tadi ya, Bapak ya. Jadi jawabannya benar adalah yang delta. D ya, Bapak ya. Yang D. Ya. Jelas ya Pak ya. D Pak ya. Ya, delta. Ya, jelas Pak. Jelas itu Pak. Nah, ini baru pemahaman konsep Pak. Ya.
Coba di antara soal-soal yang ada di PPT, Ibu Bapak, adakah yang perlu kita bahas sebelum kita masuk ke indikator berikutnya? Kita masih punya 2 dulu, Ibu Bapak. Nah, mungkin Ibu Bapak sudah membuka-buka, kemudian sudah melihat ini, ada soal yang seperti ini, ada soal yang menghitung, ini hitungan, ada soal yang konsep seperti ini, ada konsep hitungan lagi, ini. Nah, ada hitungan, ada konsep lagi. Silakan kalau ada pertanyaan Ibu Pak, nanti kita diskusikan lagi. Ibu bertanya Pak. Ya, silakan Ibu Siti Asia. Bisa dilihat soal nomor 16 lagi Pak. Nomor 16 Ibu. Saya nih jujur ya Pak, saya ini kan udah lama nggak ngajar fisika. Saya ngajar otomotif sudah Pak 5 tahun ini. Iya betul Bu, kami bisa memahami sekali Bu. Jadi agak musyong juga ini materi-materinya gitu. Pak, untuk mudah saya memahaminya Pak ya. Bagaimana Pak jika soal ini kan masanya yang sama? Iya. Nah kalau jikalau masa sama, volume sama dalam soal ini ya Pak ya. Ini berarti kan jawaban ini kan konsepnya berbeda-beda Pak ya, yang rumus yang kita pakai ya. Misalkan masanya sama, volumenya juga sama. Artinya masa jenis ini sama. Betul. Maka urutannya itu jawabannya yang A bukan? Ya, benar yang ini tadi Bu. Jadi ini konsepnya gaya angkatnya sama dengan berat ini di kelas A dan B, sehingga FA sama dengan FB. Tapi FC ini lebih kecil karena di FC ini Bu ya, ini kesetimbangannya begini, nanti FC itu sama dengan, kalau kita lihat ini sama dengan WC dikurangi dengan N Ibu. Nah kalau yang ini kesetimbangan ya Ibu ya, Bu Siti ya, Bu Siti Asia ya, FA ini sama dengan WA, sigma F sama dengan 0 tadi ya. Nah yang kita gunakan untuk menjawab yang ini Ibu tadi. Nah konsepnya ini. Nah yang ini hanya 2 gaya saja, berarti FB sama dengan WB. Nah beratnya AB dan C ini kan sama Ibu Pak, karena ini kenapa sama? Karena masanya sama. Masa sama, beratnya sama. Nah di berarti sini konteksnya yang ini beda, konteksnya bukan masa jenis ya, karena ada gaya normal itu yang pengaruh Pak ya. Kalau gaya normal tadi yang menjadi kurang ini kan ada pengurangnya. Ya. Kalau ini kan tidak dikurangi, ini juga tidak dikurangi, sehingga FA sama dengan FB. Kenapa? WA sama dengan WB ini tadi. Ini Bu ya. Coba Ibu Bapak, mari kita coba lagi soal yang sejenis ini Ibu Bapak. Nah, terima kasih Pak. Mari, ini Ibu Bapak, kita balik sekarang Ibu Bapak. Halo Ibu Bapak. Tadi ukurannya beda ya Ibu Bapak ya. Nah, coba Ibu Bapak sekarang menjawab dulu masing-masing ya. Ini sekarang soalnya berbeda apa Ibu Bapak? Masanya. Ini. Masanya beda. Yang ini konsep ukurannya sama, masanya beda. Ukurannya sama, masanya beda. Gambar ini belum tentu semuanya melayang ya Ibu Bapak ya. Nah ini gambar ini semuanya seperti begini, tapi konteksnya mohon diamati nih. Ini masanya beda, nah masanya beda, tapi ukurannya sama. Nah gaya angkatnya bagaimana? Pakai konsep gaya angkat. Oh ini gaya angkatnya berarti ini Gaya angkat A dan C sama. Masanya C sama. A, FA sama FJ. FC dan FA sama. Sama ya. Terus FB-nya sama. Ada FJ sama. FB-nya lebih kecil. Enggak ada. FA dan FC sama. Gaya angkat A dan C sama, gaya angkat yang B lebih kecil. Karena masanya lebih kecil. Masanya berbeda. Masa berbeda, maka W berbeda. Sama ini Pak. Maka besar gaya angkat.
Oke, coba sudah setelah merenungkan kita memilih jawaban nih Bapak. Oh ini banyak yang angkat tangan. Bu Siti lagi ya, Bu Siti Asia gimana Ibu? Nah. Apa ya? Halo Bu Siti Asia. Ya, Pak, saya nggak ngangkat ini belum dimatiin tadinya. Wah gitu, mohon maaf Bu, karena yang nomor 1 ini di urutan saya Bu Siti Asia. Ini ada Pak, Ibu atau Bapak, mohon maaf ini ada Ibu ya, Arkadia, Nikida Arkadia itu Ibu ya? Ya Pak, saya. Nah, gimana Bu Nikida? Kalau menurut saya, kalau kita memakai gaya angkat, berarti untuk yang masanya sama, A dan C memiliki gaya angkat yang sama. Kemudian yang B, karena masanya lebih kecil, berarti di posisi gaya angkatnya lebih kecil dari A dan C. Maka kemungkinan jawabannya yang C, yang C. Ya. Yang mana ya Pak? Balik itu Enggak ada harus ya jawabannya. Hah? nah, gitu. A sama dengan C, jawaban F ini Bu. Nah, jawaban F. Nah, kita buat jawaban F. A sama dengan C. Bisa Enggak ada jawabannya. Ini posisinya seperti ini ya Ibu Bapak ya. Nah ini posisinya ini hanya menunjukkan bahwa semua benda untuk kasus ini melayang gitu ya. Ini posisi ya, walaupun apa ya nyata atau tidak gitu, ini soalnya seperti itu Ibu Bapak. Iya. Nah. Sama. Nanti soal lagi yang nomor 9 itu juga membingungkan itu Pak. Nomor 9. Nah, ini massa jenisnya yang sama gitu ya. Yang massa jenisnya yang sama. Nah. Kalau massa jenisnya sama, kemudian massanya berbeda, berarti yang berbeda lagi apa Ibu Pak? Volume ya. Volume kan gitu ya. Nah, tapi kondisi bendanya seperti ini, digambarkan begini ya Bu Pak, ini gambar ya, gambar ini. Sama berarti. Ntar kembali ke ini dulu, nanti setelah ini ya. Nah, ini dulu. Kapan tadi Pak? Nah, ini Bapak, ini. Saya bingung. Nomor 8 dulu Pak. 8 dulu, kembali nih nomor 8. Nah, jawabannya mana Ibu Bapak? Ini kondisi gambarnya begini Ibu Bapak. Gambarnya nampak seperti ini. Informasinya masanya berbeda, tapi volumenya sama, ukurannya sama. Ini berarti kan volumenya sama. Kalau volumenya sama, kemudian masanya berbeda, ini ya secara teoritis sebenarnya kan rho-nya berbeda ya, Pak ya. Rho-nya kan berbeda. Nah, tetapi gambarnya seperti ini ya, ini deh. Nanti yang membuat apa ya konflik kognitif di pikiran kita ya, Ibu Bapak ya. Volumenya sama. Jawabannya E Pak. Jawabannya Semua. kondisi seperti ini ya Ibu Bapak ya. Kondisi seperti ini tuh jawabannya adalah yang E. Kenapa? Karena volumenya sama, semuanya berada di dalam fluida. Air. Dalam Gitu ya. air. Dalam Sama tidak memandang masanya. Nah, gitu. Gitu ya, Bu ya. Posisinya kan berbeda-beda itu melayangnya. Ada yang di atas, ada di bawah, tapi ya ini gambar ini belum nanti tidak. Nah, kalau sekarang kita lanjut yang nomor 9 Ibu Pak. Ini yang sama massa jenisnya. Massa jenis sama. Konsepnya sama dulu Bapak, jangan dibayangkan Yang fokus nomor begitu ya. tadi masih diulang sih Pak? Saya masih. Gimana Ibu? Ini Bu, Pak ini untuk melihat ini nanti menggunakan ini tadi ya Ibu Pak ya, gaya angkat itu sama dengan rho fluida kita kalikan dengan volume benda yang tercelup kalikan dengan G. Ya. Nah, ini ukurannya sama kan ya, berarti volume bendanya sama ketiganya dalam kondisi tercelup. Ketiganya dalam kondisi tercelup. Maka V yang tercelup kan semuanya sama. Karena itu gaya angkatnya sama. Jelas Ibu Bapak? Jadi kalau misalkan kalau misalkan ukurannya, volumenya panjang kali lebar tingginya sama, meskipun masanya lebih ringan, gaya angkatnya sama ya Pak? Iya Bu, kalau tercelup semuanya.
Oke, siap. Iya. Berarti dipilih volumenya sama itu karena sama-sama tercermin ya Pak ya? Sama-sama ukuran. Ini hati-hati Bu ya, ini yang membuat kita konflik kognitif kalau membayangkan apa bisa begini, karena antara gambar A dan gambar C ini kan kelihatan aneh kayaknya Bu ya. Gambar C kan seharusnya kan Jadi pada posisi yang ini sama. jangan dibayangkan ada atau tidak. Ini soalnya adalah soal yang sajiannya seperti itu gitu ya Bu ya. Ya, jadi ini diletakkan di sini, letakkan di sini, letakkan di sini begitu Bu. Oke, gitu ya, Ibu Bapak. Jelas Ibu Bapak untuk indikator ini baru satu indikator Ibu Bapak. Sudah 1 jam ya. Satu indikator 2 jam, Pak. Nah, ini kalau kita akhiri yang perlu pakai. Lanjut nomor 9 Pak. Oh, nomor 9. Monggo. Nah. Maaf, tanya dulu Pak. Oh, iya Bapak. Tanya dulu. Nomor 8. Apa Pak? Di pemikiran saya itu masih masih ada nomor 8 Pak, nomor 8. Ya, jadi di pikiran saya itu masih ada unsur M-nya itu di faktor masa jenisnya itu Pak. Jadi pikiran saya seperti itu. Sehingga saya masih merasa kok jawabannya bukan yang E seperti itu loh Pak. Masih ada mempertimbangkan unsur M-nya itu karena di RO itu kan masa per volume Pak. Iya, betul Pak. Nah, ini Bapak ya, ini kan ada konflik kognitif saya katakan tadi Pak. Ini benda ini Ibu Bapak diletakkan loh ya Bapak Ibu ya, bukan kalau seperti ini normal mungkin enggak Ibu Bapak? Benar enggak Bapak Ibu Pak? Gambar kalau normal tanpa ada perlakuan. Kalau dibiarkan begitu akan terjadi seperti ini posisinya Ibu Bapak? Enggak, Pak. Enggak. Karena A dan B ini kan kalau sama A dan B ini mesti punya posisinya yang sama Pak ya. Seharusnya posisinya sama. Nah, kalau dilepaskan tanpa ada perlakuan itu nanti posisinya sama. Nah, ini kan hanya gambar ini menunjukkan benda A diletakkan di sini, benda B diletakkan di sini, benda C diletakkan di sini. Walaupun A dan B sama, walaupun B ini masa jenisnya lebih kecil dibandingkan dengan A, tapi posisinya tetap di bawah, gitu Bapak. Sehingga Ibu Bapak, mungkin kalau itu tidak ada masanya sini, Pak ya. kita tidak ini bukan alami, tapi ini dikondisikan, diletakkan entah di paku atau apa gitu Pak ya. Nah, pertanyaannya itu gaya angkat. Nah, ini Bapak. Oke, jelas Ibu Bapak? Iya. Nah, sehingga yang menjadi patokan ukurannya ini dan semuanya tercelup, maka kita pakai ini. Volume. Nah, konsep gaya angkatnya pakai itu. Nah, terus ketika ini tadi kenapa yang tadi menggunakan konsep kesetimbangan? Nah, itu nanti ketika nomor 16 tadi ini menjawab ini kan menggunakan kesetimbangan Pak ya. Yang kita gunakan kan kesetimbangan, bukan ini. Nah, ini kan ada mana yang harus kita pakai? Nah, 1 atau 2 itu yang perlu ke data yang utuh Ibu Bapak, bergantung pada konteks soalnya. Ya, Ibu Bapak bisa dipahami Ibu Bapak? Nah, coba kita akhiri dengan nomor berapa tadi? Nomor 9. Nah, hati-hati Ibu Bapak, ini konteks soalnya bendanya posisinya begini. Kita tidak memikirkan kok bisa begitu. Nah, gitu ya. Kenapa begitu ini? Yang jelas posisinya seperti ini bendanya. Informasinya ini, masa jenisnya sama. Masa jenisnya sama. D Pak. Yang mana Bapak? Delta. D. Ada delta, ada Yang E. Pak. Yang E. hati-hati berbeda dengan informasi tadi Bapak. Yang E, Pak. Yang E. Bapak, kalau yang D alasannya apa Ibu Bapak? Yang D alasannya apa? Nah, coba yang delta alasannya. Yang D volumenya berbeda Bapak. Pak Firdaus, volumenya berbeda. Ya, untuk yang VA sama VC sama. Karena 50 per row. Kalau yang D
volume V itu 40 per rho, berarti Jadi Bapak pakai ini ya, rho sama dengan M per V. Kalau kata-kata rho-nya sama, kalau masanya lebih besar, berarti V-nya lebih Kecil. kecil. Oke, karena itu ini yang paling besar daya angkatnya di B atau di A dan C, Ibu Bapak? A dan C. 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 A dan C ini masanya akan lebih besar. Oh, masanya lebih besar. Nah, ini rho-nya sama ya Ibu Bapak ya, rho-nya sama. Coba sekali kita lihat ini, kita lihat. Ini rho. Kalau rho A berarti kan sama dengan ini, volume ya. Sebentar, kita cari volume ya. Ini nanti untuk menjawab ini kita gunakan konsep ini. Konsep yang kita gunakan untuk menjawab ini adalah F daya angkat itu sama dengan rho fluida kali volume benda tercelup kali G. Sepakat ya, semuanya pakai ini ya Ibu Bapak ya untuk menjawab. Oke, semuanya sepakat Ibu Bapak menjawab soal seperti ini. Sepakat, Pak. Yang perlu ditentukan kan ini Bapak ya. Ya. G ya. Nah, semuanya tercelup. Nah, sekarang kita cari VA. VA volume A berarti sama dengan volume berarti MA M kali dapat dibagi rho gitu ya. M per rho, ya. Nah, kalau MD Berarti yang A sama C lebih besar. nah, coba kita lihat rho-nya sama. Rho-nya sama Bapak Ibu ya. Ini kata-kata ini rho-nya sama. Berarti masanya besar, volumenya makin besar. Besar karena sedangkan Nah, ini 50 ini kan ya, konsepnya kan ini kan ya. besar, iya. Masa besar berarti volumenya makin besar untuk yang sama. Jadi ini A dan B mendapatkan gaya angkat yang lebih besar dari B. Delta. Oke. Nah, kalau yang yang memilih E, gimana tadi Ibu alasannya Ibu Bapak? Karena pakai ini bisa sama ya. Kalau E, Jadi sama. masa jenis sama. Masa jenis sama, betul. Masa jenis benda sama berarti kayak yang keseimbangan FA sama dengan W itu. Berarti iya sih volumenya sama. Iya, volumenya kan PPT sama. Sama dengan Sama. yang B Pak, yang B jawabannya. Halo. Iya. Yang B jawabannya Pak. Iya. A dan FC lebih besar dari FB. Nah, ini Pak Arif sama seperti tadi. Itu ya, Ibu Bapak bisa dipahami. Jadi kalau yang ini kalau menggunakan konsep evaluasi timbangan untuk konteks seperti ini konsepnya pakai yang ini, Bapak ya. Pakai konsep seperti ini. Jadi volume benda yang tercelup ini dikondisikan. Kalau alami biasanya baru keseimbangan, Ibu Bapak. Oke, Ibu Bapak, ini Jawabannya Pak. apa Pak? Halo? Halo. Jawabannya delta ya Bapak, yang D. Yang D Pak ya. Iya. Dengan konsep ini tadi Pak ya, volume itu massa dibagi rho. Karena rho-nya sama, semakin besar massanya berarti volumenya makin besar. Jadi A dan C itu volumenya lebih besar dibanding B. Karena itu gaya angkatnya ditentukan dari volume yang tercelup ya. Gaya angkatnya A dan C itu lebih besar dibandingkan yang B. Ya. Makanya Pak, Ya Bapak, makanya Pak. silakan Bapak. Jadi kalau boleh saya simpulkan, gaya angkat ini sebanding dengan volumenya, semakin besar volumenya, gaya angkatnya semakin besar ya Pak. Volume yang tercelup Pak. Iya Pak, Bapak, betul. Kalau pada fluida yang sama ya Bapak ya. Iya betul. Iya betul. sama. Oke, Ibu Bapak kita tegaskan lagi kembali ke atas tadi ya Ibu Bapak ya. Untuk menganalisis kalau ada indikator seperti tadi, nanti perlu penguasaan gaya apung,
dan perlu gaya-gaya lain ketika dia bekerja. Ada dua ini Ibu Pak ya, ada satu dan ada dua ini. Kalau gaya apung saja konsepnya seperti ini, row fluida dan volume benda yang tercelup. Kalau nanti keseimbangan gaya, konteksnya seperti ini tadi, menggunakan sigma F, kalau keseimbangannya sigma F sama dengan 0 atau yang lain. Nah, nanti kapan menganalisis kondisi menggunakan konsep yang ini kalau data volume benda yang menentukan. Ya, kalau konteks seperti ini kadang-kadang informasi tentang benda tidak diberikan, hanya kondisinya saja. Ini masukkan zat cair 1 dia tenggelam, zat cair 2 melayang, zat cair 3 dia terapung. Bagaimana gaya angkatnya? Maka untuk menjawab menggunakan kesetimbangan ini. Oke, mantap Ibu Bapak. Oh gitu Pak, hello. Jadi kalau yang ditentukan tuh celup, benda celup berarti ini Pak ya, berarti menggunakan ini ya, FA 9 row fluida kali VBC kali G gitu Pak ya. Ya, ini kalau ada informasi bendanya ya Ibu Bapak ya, ada informasi bendanya maka pakai ini. Kalau nanti tidak ada informasi benda, pakai kesetimbangan gaya. Kalau ada keduanya, dua-duanya dipakai. Oh, jadi kalau enggak. Oke, nah coba. Nah, ini kayaknya perlu pemantapan, enggak apa-apa ya, agak lama di sini soal. Nah, kita yang hitungan Bapak. Nah, ini Ibu Bapak. Tanya dong Pak, maaf Pak. Iya, mohon maaf Ibu. Silakan Ibu. Berarti ke materi tadi yang konsep Bapak kasih, kalau tinjauan soalnya itu dilihat dari bendanya, yaitu baik volume ataupun massa, berarti dia konsep MA sama dengan rho kali volume benda tercelup kali gravitasi itu ya. Iya. Gravitasinya. Iya. Jadi kalau lihat kondisi keadaan bendanya, baru kita pakai sigma F sama dengan itu P0 ya Pak. Iya, kalau kesetimbangan. Betul Ibu. Dia tentang keseimbangan gitu Pak ya. Iya, Iya. tapi Pak pakai yang gimana itu, nah konteksnya itu yang buat. Oke, nah kita ini kelihatannya perlu membahas soal-soal lagi ya Ibu Pak ya. Coba sekarang kalau yang ini, nah yang teoritis dulu Ibu Bapak. Ini wadahnya sama, terisi penuh, kemudian di satu tanpa ada mainan BB-BBan ini, yang kedua seperti ini. Ditanyakan berat wadahnya ini Bapak, berat ketiga wadah. Yang Dengan C lebih besar daripada B, lebih besar daripada A. Berat dari ketiga wadah. Ada yang jawab C. C Pak. Nah, ada C. C Pak. Saja tanpa mereka makan. C Pak. Pertanyaannya apa? Ketiga wadah. C. Urutan berat dari ketiga wadah tersebut. Berat ya. Berarti B dan C, WB sama WC. Ini Pak, E Pak. E. Sama. C sama. Ada BB. C sama dengan C Pak. Hello, E Pak. Ada E, ada C. Ya. Berat dari ketiga wadah ya. C. Ya. E Pak. C kayaknya Pak. Ya. C. Nah, ada yang C, ada yang E. Coba yang C, gimana alasannya Ibu Bapak? Ini Pak. E. Iya Pak. yang C. Yang ditanyakan hanya wadahnya saja kan Pak? Yang 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 ditanyakan ditanyakan beratnya Ibu ini. Iya, berat wadahnya saja. Bebek main. Wadahnya setelah ada Nah, artinya ya plus ini ya Bu ya, plus airnya plus ini, bukan wadahnya saja. Iya. bebek. Boleh Ya. B sama dengan C lebih besar daripada A. boleh C berpendapat lebih Pak. besar dari Ya, WB. Yang ditanyakan kan hanya berat wadah Pak, sama bebeknya itu Pak.
Ya, ini artinya keseluruhan ini loh Pak, berat ini, berat A dengan berat B plus bebeknya, dengan C berat air, wadah, dan bebeknya, gitu Bapak Ibu. Bukan wadahnya saja Pak. Ini wadah sama bebeknya berarti Pak ya? Berarti yang ngetek wadah sama bebeknya. Ditambah bebeknya. Iya, berarti. Jadi kalau A ini ditimbang, kemudian B ditimbang, C ditimbang keseluruhan ya Pak ya. Nah ini mana urutan beratnya? B lebih besar daripada sama D. Lebih jawabannya. Besar dari A. Urutan Bisa dari Pak. B. Enggak, DBA. Yang B. Karena di situ ada bebek yang tenggelam, otomatis massa jenisnya lebih besar atau massanya besar, ditambah wadahnya, dan jelas airnya pun berkurang digantikan dengan volume bebek, pun demikian dengan yang B, tapi itu bedanya dia terapung dan insya Allah lebih ringan dari yang bebek di C. Jadi kalau menurut saya lebih berat yang C, B, terus ke A. Terima kasih. C, B, ini A ya seharusnya Pak ya. Nah, C, B, A. Nah. Coba kita kembali ke konsep gaya angkat tadi Bapak. Kalau ini tidak ada penuh, kemudian diisi, ini kan ada air yang tumpah Pak ya. Nah, konsepnya gimana air yang tumpah dengan berat bebeknya ini Bapak? Sama, Pak. Sama atau beda Ibu Bapak? Sama. Ya, beratnya yang tumpah kan sama aja dengan air yang tumpah. volume bebek itu. Berat air yang tumpah digantikan dengan beratnya bebek. Volume air yang ditumpahkan. Oke ya. Volume air yang tumpah digantikan dengan bebek. Dari sini tadi Bapak ini mengungkap konsep ini tadi loh ya Bapak ya, konsep gaya angkat tadi loh. Nah ini kan ada air yang tumpah di sini. Nah, gaya angkatnya dengan air yang tumpah ini beratnya kan sama kan ya Bapak ya? Ya, gaya angkatnya sama kan ya? Nah, berarti ketika ini konsep ini kita terapkan di soal kita, maka soal kita ke sini tadi. Nah, maka jawabannya yang benar yang mana Ibu Bapak? Mudah-mudahan mengerucut. Yang Pak. Coba ini tadi bebek yang ini akan memindahkan yang sekian ini Bu ya, ya sekian ini ya Ibu Bapak ya. Nah, yang ini memindahkan banyak, tapi konsepnya berat fluida yang dipindahkan dengan berat bebek-bebekan ini sama atau tidak Ibu Bapak? Sama atau tidak Ibu Bapak? Sama atau tidak Ibu Bapak? Tadi konsep gaya ke atas, gaya ke atas itu kan sama dengan berat fluida yang dipindahkan ya Ibu Bapak ya. Dan ini massa jenisnya yang beda Pak. Massa jenis bebek dengan air otomatis beda Pak. Kalau tenggelam itu kan massa jenis benda lebih besar daripada fluidanya, sehingga otomatis kalau berat keseluruhan ditimbang maka C itu lebih besar. Karena ini belum tenggelam loh Bapak, ini masih ngambang ya. Oh ya, tapi dari volumenya kan sudah jelas itu Pak. Kayaknya massa jenis bebek itu kan lebih besar daripada airnya gitu, daripada yang massa jenis bebek yang di B. Mungkin demikian. Oh gitu. Coba kita ini rame Pak ya. Ini gaya angkat itu sama dengan berat fluida yang dipindahkan Bapak Ibu ya. Ya ini bisa diterima ya. Gaya angkat sama dengan berat fluida yang dipindahkan. PBC gini ya. Sepakat dulu nih. PBC ini tadi kan kita tuliskan ini rho fluida kali volume benda yang tercelup kali G. Ini bisa disepakati. Jadi gaya angkat sama dengan berat fluida yang tumpah gitu ya. Kalau dalam konteks ini berat fluida sama dengan gaya angkat sama dengan
berat fluida yang tumpah. Sepakat Ibu Bapak? Iya. Dalam kesetimbangan Bapak mendapat gaya angkat ya. Gaya angkat, ada gaya angkat A ya, Ibu Bapak ya. Dan ada beratnya bebek. Ini bebek, B. Gaya angkat dengan beratnya bebek sama atau tidak Ibu Bapak? Sama. Gaya angkat sama dengan beratnya bebek. Gaya angkat tadi sama dengan apa? Fluida yang dipindahkan. Gaya berat bebek dengan berat fluida yang dipindahkan sama atau beda Ibu Bapak? Sama. Ya, sama ya Ibu Bapak ya. Jadi berat bebek dengan berat air fluida yang tumpah itu sama. Nah, kalau begitu jawaban yang benar sebelum kita analisis C, Ibu Bapak. Mana jawaban yang benar Ibu Bapak? Yang C. Yang E. Pak. Masih bervariasi. Coba Ibu Bapak. Ini berat air ya Ibu Bapak ya. Berat air keseluruhan. Ya, air keseluruhan plus wadah. Ini ada air ditambah dengan bebek dikurangi yang tumpah. Ya. Oke, ini dari ketimbangan sigma F sama dengan 0. Berarti gaya angkat sama dengan Gaya berat. Ya, nah, kalau dari sini kita simpulkan apa Ibu Bapak? Berat bebek sama dengan apa nih Bapak Ibu? Berat bebek sama dengan Berat fluida gaya angkat. Berat fluida yang dipindahkan. nah, berat air yang dipindahkan. Nah, Yang C berarti itu Pak. jadi C berarti. yang C, Pak. nah, Sesuai sejarah Archimedes, Pak. Nah, inilah Ibu Bapak tadi. Kapan kita menggunakan sigma F sama dengan 0 dan kapan kita menggunakan konsep ini? Konteksnya ini dipakai dua-duanya untuk bisa menghubungkan konsep itu. Suatu saat hanya menggunakan ini saja, suatu saat menggunakan ini, suatu saat keduanya dipakai. Ya, jelas Ibu Bapak? Insya Allah, mudah-mudahan ya Ibu Bapak ya. Amin. Menarik. Insya Allah yang ini yang keluar Pak. Amin. Kita Ibu Bapak ini masih menafsirkan ya Ibu Bapak ya. Jadi ini kalau bisa Ibu Bapak kita coba renungi. Nah, ini nanti indikatornya itu berbicara apa? Ini pertanyaan yang penting kita kuasai. Ini apa yang harus kita kuasai agar bisa menjawab soal yang cocok. Karena soal itu disusun berdasarkan kisi-kisi ini Ibu Bapak. Macamnya banyak. Kayaknya Ibu Bapak ya, ini masih ada waktu, kita pindah ke indikator yang kedua, tidak apa-apa ya Ibu Bapak ya, belum selesai soalnya. Nah, sekarang indikator yang kedua. Soalnya tadi Pak, yang tadi kok soalnya bentar aja Pak. Mana Ibu? Oke kan masanya sama, airnya tetap. Yang bebek, ada bebeknya itu Pak, boleh Oh, yang ada bebeknya. Ada bebeknya. Bebeknya. Nah, Pak, saya cuma mau screenshot aja Pak, udah Pak, terima kasih Pak. oke, jelas ya Ibu Bapak ya? Jelas Pak. Iya, alhamdulillah. Nah, sekarang beda ini Bapak, ini kita masih punya waktu. Kita berapa menit biasanya Ibu Bapak? 200 menit Pak. Lanjut saja 100 menit Pak. 100 menit. 200 sampai malam Pak. Nah, iya sampai isi. Sampai bisa. Pak Timur malam nggak apa-apa Pak, mau belajar Pak, walau Pak ini piye Pak. Lah iya. Ya sama Bu, semuanya kita sama. Bapak ya. Nah, ini Bapak ya. Nah, ini indikatornya begini Bapak. Membandingkan tekanan pada beberapa titik dalam bejana berhubungan yang berisi beberapa macam fluida atau dalam suatu bejana yang bentuk permukaannya tidak beraturan. Terbayang gitu gimana kira-kira Ibu Bapak? Nanti soalnya ada bejana berhubungan yang terisi beberapa fluida dan ada bejana, satu bejana tapi bentuk permukaannya tidak beraturan. Nah, konsepnya apa nanti Ibu Bapak yang perlu kita kuasai? Luas permukaan.
Ini Pak. Tekanan Pascal. juga. Tekanan Pascal. Jadi pas Tekanan permukaan hidrostatis. Tekanan hidrostatis. Tapi ini Pak, hukum utama hidrostatik Pak. Nah, Halo? pertama hidrostatis ya. Hukum utama hidrostatik. Ini nanti kalau seperti ini Bapak, coba Ibu Bapak, kalau ini kita lihat soalnya langsung. Nah, seperti ini Bapak. Ini di titik ini, di titik-titik sini, Sama, Pak. tekanannya bagaimana Ibu Pak? Sama, Pak. Ya, selama fluidanya sama, kedalamannya sama, tekanannya sama. Gitu ya. Sama Jadi, Pak kedalamannya. Pakai hukum hidrostatik sama Pak. hidrostatis. Nah, ini yang kita kuasai dulu sih Bapak ya. Oke, jelas ya Bapak ya. Yang penting fluidanya sama pada kedalaman ya, diukur dari atas ya. Nah, coba sekarang seperti ini Bapak. Nah, ada yang ingin menjawab? Ini ada yang belum bersuara kah sejak tadi? Yang belum bersuara Ibu Bapak, kita bagi-bagi. Bu Heri. Kedalaman sama. Ayo Bu Heri, yang mana Bu Heri? tekanan di B sama dengan tekanan di B sama dengan tekanan di C, Bapak. Iya. Maaf kalau salah. Betul Bu, ini dalam ini pada posisi yang mendatar sama ya Bapak ya. Iya, Ya. iya. Tapi permukaannya nggak sama. Beda, tapi Kedalamannya yang C dengan A yang sama itu, Pak. Kedalamannya yang nggak sama. C dengan A yang sama. Permukaannya tuh. semua ini kita kembali ke hidrostasis tadi Bu ya. Ini Bapak, semua titik yang terletak pada bidang datar ini sama ini. Nah, ini yang ukurannya ini Bapak. Ya, jadi kalau ada bentuk tanahnya begini Bu Bapak, misalkan begini. Nah, kalau bentuknya berbeda-beda nanti ngukurnya ya Ibu Bapak ya. Nah ini airnya begini ya. Nah, contoh ya, ini semua terisi air. Maka ukurannya adalah di garis mendatarnya Ibu Bapak, bukan kedalaman airnya. Jadi kalau titik di sini ada A, titik sini A besar. Di sini ada titik B. Tapi ini satu garis ya Ibu Bapak ya. Iya. Nah, maka tekanan A dan B ini sama. Betul? Jadi tidak diukur kedalamannya dari sini atau ini tidak. Pada titik yang mendatar. Pernyataan saya tadi kalau salah mohon diralat ya. Pada kondisi mendatar yang sama. Kalau dalam tabung ini dalam ketinggiannya yang sama. Ya. Oke, Ibu Bapak, mari kita explore. Yang ini. Urutan 1 dan 4 dapat 1, 2, 3 lebih besar daripada 4. Yang D. D. 1 sama dengan 2 sama dengan 3 lebih besar dari 4 delta, Pak. Betul ya? Bapak ya? Betul. Tendanya Ibu Pak ya, ini ada tendanya. Yang D itu, Mas. Satu dan titik 2 itu tekannya tetap sama. itu jawabannya. Ya, betul ya? Oke, mantap, ini tidak ada masalah. Nah, sekarang kalau ada kapal lautnya, Ibu Bapak. Nah, ini. C. Yang benar ya? A sama dengan B. Kalau di atas A ada kapal laut ya Bapak ya. Tapi ini berada pada garis mendatar yang sama ya. Oke, insya Allah tidak ada masalah ya. Soal-soal yang sejenis ini, kalau nanti ada seperti ini jawaban yang benar yang mana Ibu Bapak? Benar, Bapak. Yang A.
yang A. Oke, mantap. Nah, ini satu ya Bapak ya. Hukum utama hidrostatis. Kalau berada pada fluida yang sama, pada garis mendatar yang sama, maka tekanannya sama. Nah, sekarang kalau bejana berhubungan, nah, tadi sekarang yang bejana berhubungan seperti ini, Ibu Bapak. Bapak, mohon maaf Bapak bertanya terlebih dahulu. Ya, ya Ibu. Cek. Silakan Bu Linda. Suara saya terdengar Bapak? Terdengar Ibu. Oh, mohon maaf. Untuk yang penjelasan tadi di garis lurus yang sama, maka tekanan hidrostatis yang terjadi itu sama. Begitu ngaten Pak G? Iya betul Bu. Pada fluida yang sama ya Ibu ya. Iya, pada fluida yang sama, garis lurus sama. Itu kan posisi bidang mendatar. Itu bukankah untuk mencari tekanan hidrostatis itu juga dipengaruhi ketinggian Bapak? Iya. Seperti soal yang nomor 3 tadi. Soal yang nomor 3. Soal yang nomor 3 itu oke, mungkin saya masih bingung ya Bapak. Masih belum. Kalau nomor 1, 2, 3 itu kan mungkin posisinya benar sama Bapak. Tetapi kan untuk ketinggiannya yang di posisi 3 itu kan kalau diukur dari ketinggian dari atas ya Bapak, itu kan otomatis kalau mendatarnya, kalau mungkin yang itu kan ketinggiannya lebih rendah dibandingkan dengan posisi yang nomor 1 dan 2. Seperti itu. Berarti kalau ketinggiannya itu lebih rendah, bukankah tekanan hidrostatisnya juga akan lebih kecil, Bapak? Iya. Konsep hukum utama hidrostatis itu melihat dari fluida yang sama dan garis yang sama, begini Bu ya. Ya. Nah nanti untuk mengukur tekanan di 3, P3 itu tetap menggunakan rho kali G kali hanya 2 Ibu dari H ini, bukan H aksen Ibu, tapi pakai H. Oke, ukurnya dari permukaan yang terbuka ini atau permukaan di sini. Walaupun ini kelihatannya lebih rendah, aksennya kan lebih kecil dibanding H, tapi tekanan 3 dan 2 itu sama ya. Konsepnya memang begitu Bu Linda. Jadi ini logikanya kalau nanti tekanannya ini besar, ini mesti air akan mengalir ke sini kan Ibu Pak ya. Nah, kalau tekanan besar di 2, air akan ke arah sini. Ini nanti tenang kondisinya. Kalau di titik sini tekanan pada ke dalamnya sama. Selama tidak arus ya Ibu Pak ya. Oh, berarti bisa disimpulkan untuk ketinggiannya itu kita sesuaikan dengan ketinggian yang paling tinggi, kan Bapak? Gimana ya konteksnya Bu, konteksnya kalau lihat seperti ini nanti yang terjadi di sini yang paling tinggi gitu ya. Ini. Iya. Jadi kalau 1 bukan dari sini Bu ukurnya, bukan ini, bukan double aksen ini bukan. Satu pun ukurnya pakai yang dari permukaan yang atas gitu Pak. Nah sama dengan P2 sama dengan ini. Oke, gitu ya, Ibu Bapak. Nah, sekarang kalau yang bejana berhubungan, Ibu Bapak, bejana berhubungan, konsepnya sama, Ibu Bapak. Ini harus pada fluida yang sama, pada garis mendatar yang sama. Hati-hati ini. Nah, ini jawabannya yang mana, Ibu Bapak? Hati-hati, fluida yang sama, pada garis mendatar yang sama. Sama. Dan Pak. Satu sama deh. Bukan 2 titik yang A. 3 dan Tadi garis mendatar
dan fluidanya harus sama. Sama. A, Pak. Yang Yang A. Yang A, Pak. Kenapa tiga tidak masuk Ibu Bapak? Kenapa tiga tidak masuk? tidak Garis Harus dengan cairan yang berbeda. Cairannya berbeda. Juga fluidanya berbeda. Berbeda. Ya. Nah, dua ini juga fluidanya berbeda. Satu. Satu ya, satu. Iya, tapi ada pilihannya. Ini beda ya. Bukan ada pilihan. Ini kondisinya beda Bu. Ini ada sumbat, ini ada. Nah, ini tekanannya pasti berbeda. Gitu ya, Ibu Bapak? Pak. Iya, mantap semuanya. Oke, indikator kedua ada kesulitan Ibu Bapak. Pulang-pulang lo di. Tidak ada ya. Nah, ini terakhir Ibu Bapak, kita masuk ke indikator yang ketiga di fluida. Ini tentang fluida dinamis, Ibu Bapak. Jadi menganalisis ketarikan tekanan, ketinggian, kecepatan aliran, diameter penampang aliran sepanjang garis alir fluida tak terkompresi. Ini fluida ideal ya. Nah, ini kira-kira kalau ditanyakan konsep apa Ibu Bapak untuk menganalisis tekanan, ketinggian, Bernoulli. Bernoulli, Pak. Bernoulli, Pak. Lagi selain Bernoulli Ibu Bapak? Persamaan kontinuitas. Ada kontinuitas dan Bernoulli. Nah, kontinuitas dan Bernoulli ini yang kita pakai ya Ibu Bapak ya. Kalau luas penampangnya sama, bagaimanapun keadaannya, kecepatannya pasti sama. Gitu ya. Nah, coba kita mantapkan soal ini Ibu Bapak. Nah, mantapkan yang ini tadi. Nah, ini kita pakai yang mana Ibu Bapak? Penampang pipa sama besar. Hati-hati dengan konflik kognitif kita, gitu ya. Ada yang kita pahami sehari-hari dengan konflik ini tadi. Maka yang dipakai Bernoulli atau persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas. Jadi jawabnya yang mana Ibu Bapak? Yang kontinuitas. Jawabannya yang A. Yang A. Oke, yang A. Mantap. Betul ya Ibu Bapak ya. Jangan kebayang ini kalau di sini kan masih lebih kenceng karena turun gitu ya. Ini mendatar masih lebih. Nah, ini konsepnya A kali V konstan. Jadi A1 B1 sama dengan A2 B2. Nah, selama A-nya sama, maka kecepatannya sama. Jelas Ibu Bapak? Iya. Nah, sekarang kombinasi kontinuitas dan tekanan. Nah, kalau seperti ini. Terus penampang titik sama titik. Lebih kecil sama. Yang BC sama, diameternya sama. BB sama dengan Diameternya sama, berarti C dan C sama. Yang E bukan P. Dari Bapak ya. Kita masuk ke kontinuitas sama dengan ya. Satu lagi P ditambah setengah rho P kuadrat ditambah rho tadi simbolnya apa di sini? Kita pakai rho GY ya. Rho GY atau rho GH sama saja ya. Ya, ini konstan. Oke, kita lihat sekarang antara A dan B, Bapak. Yang berbeda apa ini? A dan B. A dan B kan? Kelas penampangnya beda ya? Iya. Nah, kalau begitu kecepatan di A dan B lebih besar mana?
Jadi B. Besar di B. Kalau B kecepatannya lebih Karena luasnya besar, kecil, Pak. tekanannya lebih besar mana antara A dan B? Besar yang B. Kecepatannya besar, tekanannya rendah. Tekanannya lebih besar di A. PA besar dari B. Coba dicoba ya. lebih kecil luas permukaannya. Lebih besar mana tekanan A dan B? Sama B. B. Sama Pak. Bisa B. Sekalian dulu Bapak Ibu. Kecepatan A dan B lebih besar mana? B. 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 Oke. PA lebih kecil dari PB. B. Nah, sekarang kalau ini ketiganya kan sama ya Ibu Bapak ya? Iya. Nah, berarti PA ditambah dengan setengah rho G PA kuadrat sama dengan PB ditambah setengah rho P B kuadrat. Oke, dan PA PB lebih besar mana tadi Bapak? B. Lebih besar B. Kalau begitu PA dengan PB lebih besar mana Ibu Bapak? Lebih besar PB. Lebih besar? PA. PA. Nah, jadi PA lebih besar daripada PB. Oke, bisa dipahami Bu Bapak? Nah, sekarang B dan C kecepatannya bagaimana? PB dan PC sama dengan PC. Nah, PB dengan PC sama. Nah, ini sama ya berarti ya. Berarti ini PB ditambah dengan rho GH B sama dengan PC ditambah rho GHC. Nah, kecepatannya sama, tidak kita masukkan. Maka ini PB dengan PC lebih besar mana Ibu Bapak? B kalau B. C. B kayak Yang C karena C lebih tinggi. Dia lebih tinggi. Terus kalau ini lebih tinggi, ini tidak ada. Berarti PB dengan PC lebih besar mana? PB. PB lebih besar PC Daripada PC. Nah, kesimpulannya mana jawabannya benar? Yang A. PA lebih besar dari PB. Nah, ini Ibu Bapak, kapan kita menggunakan AV, kapan menggunakan Bernoulli, kapan menggunakan keduanya, melihat konteksnya. Oke, itu Ibu Bapak. Nanti soal yang lain, insya Allah cara menganalisisnya seperti itu tadi. Secara umum kita sudah belajar mekanika fluida tadi ya Ibu Bapak ya. Ada hukum gaya apung. Gaya apung bisa dipakai konsep gaya apungnya, bisa konteks keseimbangan. Nah, terus yang kedua itu kadang bisa dua-duanya dipakai, keduanya bisa salah satu. Nah, demikian juga yang AV dan Bernoulli, kontinuitas dan Bernoulli. Kadang pakai salah satu, kadang pakai dua-duanya. Nah, terus yang ketiga tadi kita belajar tekanan. Tekanan harus berada pada garis mendatar yang sama dengan fluida dalam fluida yang sama. Oke, Bapak, ini sudah lebih dari 100 menit, juga sudah menjelang maghrib di daerah tertentu. Sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan, ada komentar, silakan Ibu Bapak. Ada Bapak untuk yang soal nomor 9 yang terakhir tadi Bapak. Iya. Itu apakah bukannya tekanan di A sama dengan tekanan di B, nggih? Tekanan A dan B nanti dari Bernoulli ini Bu, kita lihat tekanan Bernoulli. Ketinggiannya bagaimana? Ketinggiannya sama tapi kecepatannya kan berbeda. Nah, saya tadi cuma lihat karena posisinya datar itu Bapak. Ini ada 3 komponen Bu ya, ada V dan ada H ini. Nggih Bapak, nggih. Sudah, nggih, terima kasih, nggih. Ibu Bapak, kita punya forum komunikasi, ada di WA, ada di PPT kita sengaja kita letakkan di
apa ya, Google Doc itu Bapak itu bisa bekerja Google Doc, Google Sheet ya, Google PowerPoint, Google Drive itu bisa bekerja bareng Ibu Bapak. Kalau Ibu Bapak mau nambah soalnya, nambah apa bisa ditambahkan di situ. Nah, harapan kami saya letakkan di situ kalau Ibu Bapak punya soal satu saat belajar ada soal bisa ditambahkan di situ, nanti kita bahas ketika kita sinkron begini. Kalau sinkron Ibu Bapak juga bisa mengirimkan soal di grup WA. Itu kan ada Pak Parmo yang ada Pak Rizky, ada Pak Reza, itu Pak Kusa, ini itu semuanya hebat Ibu Bapak. Jadi kalau ada soal bisa juga nanti ditanyakan di grup WA kita atau ditanyakan ketika kita bersama-sama ini. Ini ya Bu Pak ya. Kalau Ibu Bapak buka ini Bu, mohon maaf ini ya. Ini kita tunjukkan yang ini. Kelihatan di layar ini Bu Bapak? Iya, kelihatan. Iya, kelihatan. Ini Ibu Bapak juga termasuk editor Ibu Bapak. Kalau Ibu Bapak masuk nanti ada bareng. Ini ada yang masuk kan ya? Ada yang masuk. Nah, ini Ibu Bapak bisa membuang slide ini, di delete gitu boleh ini. Nah, ini kan ada kata-kata. Nah, ini bisa di delete, bisa karena Ibu punya hak untuk itu. Nah, nanti mau nambah di sini, nambah slide, insert di sini nggak bisa. Nah, ini insert slide bisa Ibu. Nah, ini new slide ya. Nah, di new slide nanti Ibu bisa menambahkan kalau ada soal yang Ibu punya soal, tambahkan di situ. Sehingga nanti suatu saat bisa dikomunikasikan dengan teman-teman yang lain. Nah, kalau buka itu ada tambahan dari Bu Heri, ada tambahan Bu Yayu, masuk di situ semua. Nanti di-download, semuanya sudah dapat soal itu. Kita bekerja bersama-sama di satu file yang sama. Nah, gitu ya. Jadi kalau pas di sela-sela apa ya, ada waktu kosong, kok ada soal, masukkan di situ, nanti bisa kita bahas bersama. Kita tidak perlu mengirimkan file di mana-mana gitu. Oke, begitu Ibu Bapak, ada komentar, ada sesuatu yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri karena sudah menjelang maghrib. Ya Pak. Ya, mudah-mudahan Ibu Bapak, mohon maaf kalau saya nggak bisa ngomong dengan baik, menjelaskan dengan baik, mohon dimaafkan. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Allah memberikan kelulusan nanti pada Amin. ya, ya. Ini kita tidak melihatnya dari aspek apa ya, aspek semata-mata dari bisa atau tidak, tapi Bapak ini kita sudah punya banyak kesibukan, punya apa ya, sehingga nanti ini kelihatannya faktor doa yang paling penting Ibu Bapak. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Oke, ya Bapak ya, kita tutup dengan doa penutup majelis. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Mohon maaf. Amin. Kalau ada yang kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Sendiri dia. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit ya Ibu Bapak ya. Iya Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Saya pamit ya Bapak. Iya Bapak. Iya Pak. Iya Bapak. Oke, Pak. Bapak Ibu yang ada pembahasannya dibagiin dong. Di-share. Siap. Iya, ini sudah Pak. Iya Pak, ini sudah ya. Jadi yuk. Absen mana tinggal di LMS. sudah Pak. Iya, di LMS. Oh di LMS ya Pak. Iya.
Oke.